Salam olahraga. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 2, pada hari ini Ibu akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang mana pada waktu kemarin Ibu memberikan pembelajaran atau membahas pembelajaran yang ada di tema 1. Untuk hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 2 yang ada di kelas 2, yang mana pembelajaran di tema 2 ini ada 1 tema, 4 subtema, 6 pembelajaran. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran ini, baiklah anak-anak, Ibu akan mengajak anak-anak semua, anak Ibu semua untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar supaya kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan dalam menerima pembelajaran ini dengan baik. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu membahasnya, baiklah anak-anak, Ibu ajak untuk bernyanyi dengan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ayo anak-anak, kita tepuk tangan bersama. 1, 2, 3 dengan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Ya anak-anak, semangat. Yes. Kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak sudah mengetahui apa yang harus kita bahas hari ini? Tentunya anak-anak belum ada yang tahu apa yang terdapat pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, di dalam subtema 1, pembelajaran 2 ini disampaikan atau tujuannya adalah dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat. Ibu ulangi ya. Tujuannya adalah dapat menjelaskan prosedur gerakan memutar. Ya, gerakan memutar. Apa yang diputar anak-anak? Adalah badan. Gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat. Ya. Kita akan mempraktekkan variasi gerak yang memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Jadi, tidak boleh main-main anak-anak ya. Betul-betul kita belajar, namun melalui daring. Atau Ibu menyampaikan hanya melalui HP saja. Tetapi anak-anak harus memperhatikannya dengan baik agar supaya bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dicerna dengan baik apa maksud dan tujuan yang ada dalam pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, supaya anak-anak bisa memahami dengan baik. Oke anak-anak? Di sini tadi dikatakan gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat. Ya.
Di sini dikatakan anak-anak nanti akan belajar pasti bisa. Ya. Anak-anak, ibu tanya sekarang, sudah pernah bermain simpai? Kalau belum tahu, angkat tangan. Siapa yang belum tahu bermain simpai? Ya, kalau belum tahu, ibu akan memberitahukan yang mana itu permainan simpai. Terus alat yang digunakan seperti apa apabila kita bermain simpai. Alat yaitu dari rotan, kemudian kita bentuk menjadi bulat seperti lingkaran. Ya, anak-anak tahu lingkaran? Ya, sekarang ibu akan tunjukkan. Mana itu lingkaran? Ya, ini yang disebut dengan lingkaran. Ini yang kita akan gunakan nantinya pada bermain simpai. Ya. Permainan simpai ini sangat gampang. Bagaimana caranya anak-anak mengetahui cara bermain simpai? Silakan amati gambar yang ada di dalam modul. Di dalam modul sudah tersedia gambar anak-anak yang sedang bermain simpai. Nah, simpai ini bagaimana caranya kita memainkan? Kita masukkan ke dalam tubuh kita, di badan kita. Kemudian kita letakkan di sekitaran pinggang. Kemudian kita putar simpainya. Ya, kita memutar simpainya. Dan anak-anak silakan perhatikan simpai yang ada di dalam modul. Di situ anak-anak bisa memahami nantinya, tetapi dalam permainan simpai tidak boleh disertai dengan bermain. Ya memang bermain atau berolahraga sambil bermain, tetapi bukan berolahraga sambil bermain-main, tapi berolahraga sambil bermain. Oke? Paham anak-anak? Itu tadi contoh alat yang disebut dengan simpai. Ya. Anak-anak akan bermain simpai dengan baik apabila memperhatikan isi modul. Paham anak-anak? Semangat! Ayo, kita akan bermain simpai. Supaya anak-anak bisa. Nah, sekarang sudah banyak alat-alat yang modern sudah digunakan oleh anak-anak bermain simpai. Seperti menggunakan, ada yang dijual-jual, yaitu apa namanya anak-anak, siapa tahu? Yang bulat seperti ini, lingkarannya seperti ini. Siapa yang tahu apa namanya itu yang dijual di toko-toko? Kemudian orang gunakan. Yang tahu angkat jarinya, bilang, sebut apa? Oke, yang bisa menyebut ibu kasih nilai 100. Ya, semangat. Iya. Oke. Jadi materi kita di pembelajaran 2 ini hanya membahas di seputaran permainan simpai yang tanpa berpindah tempat. Ya. Kita lanjut dengan subtema 1, pembelajaran 5. Ya. Yang mana di subtema 1 pembelajaran 5 ini kita tujuannya adalah kita akan mendemonstrasikan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Apa yang didemonstrasikan anak-anak? Yaitu kepala, pundak, lutut, kaki. Coba nyanyikan dulu. Ibu mau dengar. Ibu tidak mau bernyanyi ini. Ibu hanya ingin mendengarkan dari anak-anak yang tahu menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ibu dengar, ibu kasih kesempatan 1 detik. 1, 2, 3. Oke, ya. Pintar.
Sudah tahu menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Kemarin di kelas 1 sudah ada tentang kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang ada lagi. Ya, di kelas 2 kita belajar lagi kepala, pundak, lutut, kaki. Kita bermain lagi dengan kepala, pundak, lutut, kaki. Kita disuruh menggerakkan. Menggerakkan dengan menunjukkan mana kepala, mana pundak, mana lutut, mana kaki. Oke? Ada anak-anak bisa menunjukkan? Kalau bisa, silakan ditunjukkan. Kalau tidak, silakan dilihat gambar yang ada di modul. Amati gambar yang ada di modul agar anak-anak bisa memahaminya, bisa mengerti yang bagaimana permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Apa yang disebut dengan mendemonstrasikan? Yaitu kita ragakan, kita lakukan. Seperti inilah kepala, pundak, lutut, kaki. Anak-anak akan menunjukkan mana kepala, mana pundak, mana lutut, mana kaki. Anak-anak kelas 2 pasti sudah tahu. Sedangkan kelas 1 tahu, apalagi anak-anak kelas 2. Yang kemarin di kelas 1-nya sudah, sekarang sudah kelas 2. Jelas semakin meningkat lagi pengetahuannya. Oke. Semangat? Ya, masih tetap semangat untuk kelas 2. Sekarang kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Yang mana tadi? Di sub tema 1 pembelajaran 2 membahas tentang variasi gerakan memutar. Ya. Yang mana gerakan memutar yaitu memutar simpai yang ada di badan kita. Kemudian di subtema 1 pembelajaran 4 kita mendemonstrasikan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Kita menyanyikan lagu dengan kepala, pundak, lutut, kaki dengan lambat, sedang, dan cepat. Ya, sudah paham yang lambat seperti mana? Yang sedang bagaimana? Terus yang cepat seperti apa? Iya, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu subtema 2, pembelajaran 2. Di dalam subtema 2, pembelajaran 2, yaitu variasi gerakan meliukan badan tanpa berpindah tempat. Kita akan meliukan badan kita tanpa berpindah tempat. Dan melakukan permainan lingkaran simpai dengan benar. Ya. Yang mana tadi kita berputar dengan menggunakan simpai. Sekarang kita akan meliukan. Di subtema 2 pembelajaran 2 kita diperintahkan untuk meliukan badan. Ya, paham anak-anak? Meliukan badan tanpa berpindah tempat. Kemudian kita akan mempraktekkan variasi gerakan badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Kita meliukan badan dengan menggunakan simpai. Siapa yang tahu anak-anak bagaimana bentuknya simpai? Coba jawab. Iya, semangat. Kita sekarang belajar agar supaya kita paham dan kita mengerti. Nah, kita akan meliukan badan kita dengan menggunakan simpai. Simpai kita akan letakkan di atas kepala kita. Ya. Kemudian kita meliukan badan kita. Tapi kita tidak berpindah tempat. Kita liukan badan kita ke kiri. Setelah ke kiri, kita liukan lagi ke kanan. Dengan hitungan 2 kali 8. Paham anak-anak? Silakan melihat modul yang ada. Modul yang sudah dibagikan. Oke?
Hitungannya 2 kali 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Jangan sampai nantinya salah melakukannya. Ya. Lakukan dengan baik. Jangan bermain. Nah, itu pembelajaran yang ada di subtema 2 pembelajaran 2, yaitu meliukan badan dengan simpai. Yang tadi memutar badan dengan simpai, sekarang meliukan badan dengan simpai tanpa berpindah apa? Nah, coba sebutkan tanpa berpindah tempat. Ya. Sekarang Ibu tanya, kemarin Ibu sudah jelaskan di tema 1. Gerakan yang tidak berpindah tempat itu disebut apa? Coba, siapa yang tahu? Yang tahu Ibu kasih lagi nilai 100. Oke? Apa gerakan yang tidak berpindah tempat? Dia berbeda dengan berpindah tempat. Yang Ibu tanya sekarang adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Yang bagaimana? Disebut apa? Disebut gerakan non-lokomotor. Itu, gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Kalau yang berpindah tempat apa? Disebut apa? Coba. Disebut gerakan apa? Siapa yang tahu? Gerakan yang berpindah tempat. Kemarin Ibu sudah jelaskan di tema 1. Apa? Yaitu gerakan yang bagaimana? Gerakan yang berpindah, bukan yang di tempat. Gerakan yang berpindah tempat, bukan yang di tempat. Yang berpindah tempat. Tadi Ibu sudah sebutkan, yang tidak berpindah tempat adalah gerakan non-lokomotor. Nah, sekarang gerakan yang berpindah tempat, yaitu gerakan lokomotor. Nah, itu perhatikan baik-baik anak-anak ya. Jangan sampai nanti salah tempat. Jangan nanti gerakan yang berpindah tempat jawabnya non-lokomotor. Gerakan yang tidak berpindah itu yang lokomotor. Oh, salah. Harus yang berpindah tempat itu non-lokomotor. Yang tidak berpindah tempat itu non-lokomotor, sedangkan yang berpindah tempat adalah gerakan lokomotor. Oke. Sekarang subtema 2 pembelajaran 2 ini tadi kita cuma membahas tentang meliukan badan tanpa berpindah tempat dengan menggunakan alat yang berupa simpai. Oke anak-anak. Sekarang kita sudah meliukan badan dengan menggunakan simpai. Nah, sekarang kita akan masuk pada subtema 2 pembelajaran 5, yaitu tentang gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Apakah kita bisa menarik tanpa berpindah tempat? Ya jelas bisa lah. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai teman, kita berdua, boleh kita menarik dengan kedua belah tangan kita dengan teman, boleh dengan sebelah tangan. Semua caranya dilihat di dalam modul, diamati di dalam modul. Di dalam modul ada cara-cara menarik tanpa berpindah tempat. Misalnya, kita menarik, kita buat satu batas atau satu lingkaran. Kita garis di atas tanah, lingkaran. Apabila kita keluar dari dalam lingkaran berarti kita berpindah tempat. Berarti kita sudah melakukan gerakan yang berpindah tempat yang disebut dengan apa? Apa tadi Ibu bilang? Kalau gerakan yang berpindah tempat apa namanya? Berarti kita sudah melakukan gerakan yang berpindah tempat yang disebut gerakan lokomotor. Ya. Kalau kita
tidak berpindah tempat, berarti kita masih tetap di tempat, berarti kita melakukan gerakan non lokomotor karena kita masih tetap berada di tempat. Oke? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa dipahami? Jadi sekarang yang mana? Tadi di subtema 2 pembelajaran 2 kita meliukan badan dengan simpai tanpa berpindah tempat. Nah, sekarang di subtema 2 pembelajaran 5 kita masih tetap di tempat masih tetap tidak di seputaran tidak berpindah tempat atau tanpa berpindah tempat. Jadi yang tadi meliukan badan tanpa berpindah tempat dengan menggunakan alat yang berupa simpai. Nah, sekarang kita memperagakan menarik, variasi gerakan menarik tanpa berpindah tempat. Berarti kita masih berada di seputaran gerakan non lokomotor. Kemudian setelah gerakan menarik yang ada di pembelajaran 5 ini, kita akan masuk pada subtema 3 pembelajaran 2. Nah, di dalam pembelajaran subtema 3 pembelajaran 2 ini kita akan melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Ya. Kita akan melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh. Ya. Sesuai dengan konsep tubuh. Arah, ruang dan usaha kita itu. Nah, sekarang anak-anak silakan mengamati gambar yang ada. Anak-anak kelas 2 yang bagaimana gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Nah, di sini anak-anak menggunakan bola. Ya. Menggunakan bola, kemudian kalau ada temannya kamu di dekat kamu atau saudaranya kamu, kakak atau adik kamu yang sudah bisa diajak untuk bermain, asalkan jangan main-main, harus bermain dengan benar. Kemudian kita saling mendorong, tetapi mendorong dengan tidak bisa atau tidak boleh kita berpindah dari tempat. Karena kita melakukan gerakan non lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya, paham? Karena kita bukan melakukan gerakan lokomotor, kita diperintahkan melakukan gerakan non lokomotor yang tidak berpindah tempat. Paham? Semangat. Oke, kita tetap semangat untuk berolahraga hari ini. Kemudian yang mana di subtema 3 pembelajaran 2 ini membahas tentang gerakan mendorong, sedangkan di subtema 3 pembelajaran 5 anak-anak akan bermain estafet, yaitu bermain estafet dengan menggunakan bola bersamaan dengan teman. Ya. Jadi di sini kita menyiapkan teman kita, ya, misalnya 5 teman kita yang kita sediakan. Kemudian kita memegang bola. Sudah tahu bola ya anak-anak? Yaitu seperti bola kaki, ya. Kemudian kita akan memperagakan gerakan bermain estafet. Kenapa dikatakan estafet? Siapa yang tahu? Kelas 2 yang disebut dengan estafet. Estafet itu adalah gerakan yang bersambung. Estafet itu yang berantai, yang tidak putus. Ya. Nah, bagaimana cara kamu untuk mengetahui gerakan itu? Silakan anak-anak mengamati gambar yang ada di modul. Di dalam modul ada contoh gerakan
bermain estafet dengan menggunakan bola. Ya. Bisa dibentuk 2 barisan. Kemudian orang yang di depan memegang bola, pertama-tama memegang bola bersamaan dengan barisan yang kedua. Bola dipegang kemudian diberikan kepada orang yang ada di apa yang di sana? Di mana? Yaitu ada di belakang. Ya, diberikan. Kemudian orang kedua mengambil bola tadi, dia berikan lagi kepada orang yang ketiga. Setelah orang ketiga yang mendapatkan, kemudian dia berikan lagi kepada orang yang keempat. Misalnya hanya berempat, berarti terakhir kepada orang yang keempat. Itu. Jadi tidak pernah lepas bolanya, ya. Jadi akan berlomba. Siapa yang duluan ketimbang sampai di nomor 4. Misalnya barisan 1 dengan barisan 2 berlomba. Masing-masing punya anggota 4. Barisan 1 4, barisan 2 4. Nah, di situ akan berlomba memberikan bola estafet bola ke belakang. Ya, misalnya 4 orang. Jadi pas siapa yang tercepat mendapat bola yang keempat, berarti dialah yang apa? Dialah pemenangnya. Itu. Paham anak-anak? Jadi silakan melihat atau mengamati gambar yang ada di modul. Di situ ada petunjuk-petunjuknya. Di dalam modul anak-anak pasti bisa melihatnya. Sekarang ibu tanya, jawab ya. Ibu akan dengar jawaban. Oke? Dengarkan. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Oke, jawab. Ya. Kemudian yang kedua, apakah gerakan dasar dalam permainan estafet bola? Apakah gerakan dasarnya? Kemudian setelah itu, kamu akan memperhatikan langkah-langkah pada permainan estafet bola. Ya, kalau kelas 4 sekarang, mereka dulu pernah juga ibu ajarkan seperti itu. Tapi karena sekarang kita sudah belajar melalui daring atau melalui HP saja, maka ibu tidak dapat lagi mengajarkan kamu cara, atau ibu tidak dapat mendemonstrasikan cara bermain estafet bola. Jadi cukup anak-anak memperhatikan modul yang ada. Oh, begini caranya untuk melakukan estafet bola. Dengan cara ini, insya Allah apabila kita nanti sudah kembali bertatap muka, ibu pasti akan ajarkan. Selagi kamu masih ada di kelas 2. Oke anak-anak, itulah pembahasan materi yang ada di subtema 3 pembelajaran 5 tentang permainan estafet bola. Silakan anak-anak mengamati gambar yang ada di dalam modul. Kita lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu subtema 4 pembelajaran 2. Subtema 4 pembelajaran 2, kita akan diperintahkan bermain domba serigala. Aduh, bagaimana ibu permainan domba serigala? Nah, kalau anak-anak belum tahu, silakan amati gambar yang ada di modul. Kita tidak bisa keluar dari modul. Perhatikan modul. Apa yang diperintahkan oleh modul itu yang dilakukan.
Nah, di dalam modul ini siswa akan disuruh melakukan gerakan atau melakukan permainan domba serigala. Ya. Tetapi sebelum kita melakukan permainan domba serigala, kita akan masuk pada permainan yang pertama, yaitu anak-anak sebelum melakukan permainan domba serigala harus melakukan latihan yang pertama, yaitu dengan cara menekuk tanpa berpindah tempat. Agar supaya, kenapa kita disuruh menekuk sebelum melakukan gerakan domba serigala? Karena agar supaya kita terhindar dari kecelakaan kecil, atau kita nantinya menjaga jangan sampai kita terjatuh. Jadi kita harus sebelum melakukan gerakan domba serigala, kita harus melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu, terutama kita menekuk tubuh kita tanpa berpindah tempat. Bisa anak-anak? Silakan mengamati gambar yang ada di modul agar anak-anak dapat melakukan kegiatan olahraga ini dengan baik. Baik anak-anak, sudah mengantuk semua? Ayo kita bernyanyi dulu. Sebelum kita mengakhiri, kita bernyanyi dulu dengan lagu apa kira-kira anak-anak bisa nyanyikan. Coba kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo coba anak-anak yang nyanyikan sekarang, ibu mau dengar. Siapa yang nyanyikan lagu Garuda Pancasila, ibu akan memberikan nilai 100. Oke, semangat nyanyikan lagunya, saya dengar. Ibu berikan kesempatan 1, 2, 3 detik. Mulai. Ayo, hore anak-anak. Sudah semua tahu nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang ibu lanjutkan. Nah, di subtema 4 pembelajaran 2, kita tadi dikatakan akan melakukan permainan domba serigala. Sebelum kita melakukan permainan domba serigala, kita disuruh melakukan gerakan pemanasan. Yang mana gerakan pemanasan yang kita akan lakukan, bagaimana caranya kita melemaskan tubuh kita agar supaya tidak mudah cedera. Caranya silakan amati gambar yang ada di modul. Ya anak-anak, itu pembelajaran yang ada di subtema 4 pembelajaran 2. Nah, kita akan berlanjut kepada subtema 4 pembelajaran 5. Ya. Subtema 4 pembelajaran 5. Di sini kita diperintahkan atau tujuannya adalah meliuhkan badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh. Masih lagi kita meliuhkan badan. Tadi kita meliuhkan badan dengan menggunakan alat simpai. Simpai berbentuk apa tadi anak-anak? Coba jawab dulu. Ibu mau dengar. Bagaimana? Iya. Jelas? Bulat. Nah sekarang kita kembali disuruh meliuhkan badan dengan menggunakan
bola. Ya, dengan menggunakan bola, tetapi dengan catatan tanpa berpindah tempat. Kita memegang bola, memberikan bola kepada teman dengan meliukkan badan tanpa berpindah tempat. Kita berbalik ke samping kiri, atau bola tadi kita pegang, kita liukkan badan kita ke samping kanan. Tergantung kita di mana berada teman kita. Nah, begitu selanjutnya. Misalnya orang yang pertama memberikan bola kepada orang yang kedua, ya, dia berikan melalui dengan cara meliukkan badan. Itu, paham? Iya. Silakan amati gambar. Tadi kita sudah diperintahkan meliukkan badan dengan menggunakan simpai. Sekarang kita meliukkan badan dengan menggunakan bola, tetapi masih tetap berada di gerakan non lokomotor, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Oke anak-anak? Maka pembelajaran kelas 2 yang ada di tema 2, maka sampai di sini pembahasannya, yaitu di subtema 4 pembelajaran 5. Maka sampai di sini, jadi Ibu mengharapkan bagi anak kelas 2 jangan lupa menyelesaikan LKS-nya. Di dalam modul ada LKS, yaitu lembaran kerja siswa. Tolong dikerjakan dengan baik. Dan tolong dengarkan penjelasan Ibu, dan kamu akan bisa menyelesaikan tugas kamu dengan penjelasan-penjelasan Ibu. Dan tolong lihat, amati baik-baik gambar yang ada di dalam modul, agar supaya kamu bisa paham dan mengerti. Jangan lagi anak-anak memberikan orang tua untuk mengerjakan soal. Ibu tidak suka. Anak-anak harus mengerjakannya sendiri. Sambil melihat modulnya, mendengarkan penjelasan Ibu yang ada di HP. Bisa anak-anak? Bisa seperti itu? Iya. Kalau bisa, maka semoga semua akan diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya nanti. Ibu pesan, ya, jangan sampai lupa protokol kesehatan. Yaitu anak-anak telah tetap menjaga, harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker, mengurangi kerumunan yang orang banyak, ya, dan selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai kita mengabaikan kesehatan diri kita sendiri. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, Ibu akan mengajak kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing, agar supaya di dalam pembelajaran ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan pula manfaatnya, kita bisa berpikir dengan baik, agar supaya kita dapat terhindar, dan kita berdoa agar supaya kita cepat ditinggalkan oleh wabah-wabah yang kita takuti, agar supaya kita cepat bertatap muka kembali di sekolah sebagaimana dulu-dulunya. Oke anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Salam olahraga. Yes, yes, yes.